saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah meningkatnya pandemi virus corona. Kiranya inspirasi sabda hari ini meneguhkan iman kita, membuat kita semakin bersemangat walaupun di sekitar kita banyak saudara-saudari kita yang terjangkit virus corona. Bacaan Injil sebagai inspirasi bagi renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga tercinta, hari ini 25 Januari 2021, Gereja Universal secara liturgis memestakan bertobatnya Santo Paulus. Dan hari ini merupakan hari terakhir dan penutupan Pekan Doa Sedunia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi kita mendengar sabda Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Orang yang percaya dan dibaptis akan selamat, dan mereka yang tidak percaya akan dihukum." Di situ juga tadi diterangkan tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang diutus, yakni mereka akan mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka memegang ular, minum racun maut mereka tidak celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Nah, untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Yesus ini, para murid pergi ke seluruh dunia. Salah satu tokoh yang terkenal dalam gereja kita, dalam kitab suci, untuk mewujudkan sabda Yesus ini adalah Santo Paulus. Santo Paulus menjadi seorang rasul, ya bisa dikatakan peletak awal gereja di berbagai daerah di seluruh dunia. Kita tahu pada masa sebelum pertobatannya ia bernama Saulus. Pada masa sebelum pertobatannya itu, dia menjadi orang yang sangat membenci agama Kristen, orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Dia menganiaya, bahkan membunuh sebagian murid-murid Tuhan. Sampai pada suatu kali dalam perjalanan ke Damsyik, membawa surat kuasa dari tua-tua dan penguasa untuk menganiaya, menangkapi orang-orang Kristen. Di tengah jalan dia ditangkap oleh Yesus. Dia menjadi buta selama beberapa hari, dan sesudah itu dia dapat melihat lagi. Atas mujizat ini akhirnya Paulus menyadari kehidupannya, kedosaannya, dan dia dibaptis menjadi murid Kristus, menjadi rasul. Dari Saulus dia bertobat menjadi Paulus.
Paulus yang bertobat menjadi rasul yang sangat berpengaruh dan termasuk soko guru dalam gereja. Kisah pertobatan Paulus ini sangat penting bagi umat beriman sehingga dirayakan, dipestakan secara khusus dalam liturgi gereja. Pertobatan Paulus ini memberi pelajaran bahwa seberapa besar pun dosa dan kejahatan kita, bila kita bertobat, Tuhan selalu terbuka. Bahkan Ia akan memberi tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, seperti kepada Santo Paulus. Pertobatan Paulus menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil. Musuh gereja ditangkap oleh Tuhan menjadi pembela dan penyebar iman kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paulus sesudah pertobatannya, seperti dalam Injil hari ini, Paulus mengalami sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Dia pergi ke seluruh dunia. Dia mewartakan Injil, membaptis. Dia diberi kuasa juga oleh Yesus untuk menghadapi segala tantangan, baik itu dari roh-roh jahat, setan-setan, maupun kekuatan-kekuatan alam, kekuatan-kekuatan dunia. Dan buah dari pewartaan Paulus ini ialah berkembangnya gereja sampai hari ini. Dan kuasa yang sama tetap diberikan kepada setiap orang beriman, entah sebagai awam maupun hidup sebagai religius atau sebagai imam. Dalam kehidupan keluarga melalui pembaptisan dan sakramen perkawinan, keluarga-keluarga juga diberi tugas untuk mewartakan Injil, membaptis dan menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Kristus. Lewat sakramen perkawinan, kabar gembira seharusnya menjadi bagian hidup dari keluarga, bagian hidup dari perkawinan. Seperti para rasul yang diutus dengan 3 tugas utama: menjadi nabi, yakni mewartakan sabda Tuhan, menjadi imam, menguduskan, dan menjadi raja, melayani. Keluarga-keluarga Kristen juga harus menjadi misionaris-misionaris untuk mewujudkan sabda Yesus. Bagaimana hal ini bisa dilaksanakan? Apakah memungkinkan bahwa keluarga-keluarga pergi ke luar negeri atau ke tempat-tempat tertentu? Memang di beberapa tempat masih ada beberapa keluarga awam yang menjadi misionaris. Tapi sesungguhnya perutusan Tuhan Yesus kepada keluarga-keluarga saat ini adalah menghidupi apa yang dikatakannya, disabdakannya itu di tengah-tengah keluarga. Bagaimana orang tua menjadi pewarta, menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja bagi anak-anaknya. Dalam situasi yang sangat berat seperti tekanan ekonomi seperti sekarang ini, memang agak kesulitan kesempatan untuk mewartakan sabda Tuhan kepada anak-anak, semakin sedikit waktu. Apalagi kalau mewartakan ke tempat-tempat yang jauh. Namun itu tidak mustahil. Justru itulah tugas dari orang tua di tengah-tengah keluarga. Diutus menjadi model penyembuh, model keberanian menghadapi resiko tindakan karena iman. Bagi orang tua diberi kuasa oleh Tuhan menghadapi tantangan, baik dari roh-roh jahat maupun kekuatan-kekuatan alam lainnya. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, sesungguhnya setiap orang Kristen punya daya ilahi seperti Yesus Kristus sendiri. Karena semua orang yang sudah dibaptis dicurahi oleh Allah rohnya,
kekuatan yang bersumber daripadanya. Harapan Tuhan bagi keluarga-keluarga saat pandemi ini, di mana pandemi ini semakin menggila, semakin banyak yang terpapar virus corona, kita dipanggil untuk membawa pengharapan, menjauhkan upaya-upaya, kata-kata, ya, perbuatan-perbuatan yang melemahkan iman, yang membuat orang putus asa. Kita dipanggil untuk membawa optimisme, membawa semangat di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh banyak orang. Keluarga-keluarga Kristen dipanggil menjadi contoh yang pantang menyerah menghadapi situasi tersulit pun, menjadi keluarga yang dicontoh dalam keberanian menghadapi tantangan hidup. Selain itu, keluarga-keluarga di masa yang sulit karena bencana alam yang melanda negeri kita ini, dipanggil Tuhan juga menjadi agen perubahan. Orang-orang yang dipanggil untuk mencintai lingkungan hidup. Karena Tuhan sendiri bersabda, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia, tapi kepada setiap makhluk kita harus mewartakan Injil. Di tengah-tengah masa di mana banyak bencana alam melanda negeri kita, selain juga pandemi virus corona ini, marilah kita, keluarga-keluarga, menjadi tokoh-tokoh yang mencintai lingkungan hidup, yang menjauhi dari sikap merusak lingkungan hidup. Nah, ini juga kabar gembira seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Laudato Si, bahwa kabar gembira tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada segala makhluk, lingkungan hidup, dan segala isinya. Dengan mencintai alam di sekitar kita, itu sudah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia masa kini. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga-keluarga tercinta, kita wartakan Injil itu di tengah-tengah keluarga kita, kabar gembira itu di tengah-tengah keluarga kita, serta juga di sekitar kita, dengan senantiasa membawa kabar gembira kepada semua makhluk. Semoga amin.